Syekh Dr. Aid Ibn Abdullah Al-Qarni merupakan seorang cendekiawan, penulis, dan aktivis Muslim Arab Saudi. Ulama kelahiran 1960 ini berasal dari keluarga Majdu di perkampungan Al-Qarn, bagian selatan Kerajaan Arab Saudi. Ia adalah salah satu penulis Islam terlaris yang karya-karyanya selalu dinantikan oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Di antara karyanya yang sangat populer adalah La Tahzan, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul, Jangan Bersedih. Sebelum menyimak kata-kata bijaknya, bagi yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik juga loncengnya, dan bila menyukai kata-kata bijak ini silakan klik like-nya. Bagi yang sudah subscribe haturkan terima kasih, semoga bermanfaat. Berhentilah sejenak, renungkan, hayati, dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan diri dan masa depanmu. Karena pada suatu masa, kamu akan menghadap Allah. Jika sebuah tali itu sudah sangat mengencang, itu tandanya akan putus. Jika malam sudah gelap gulita, itu tandanya bahwa kegelapan akan segera lenyap. Jika sebuah masalah itu sudah sangat menghimpit, itu tandanya akan ada jalan keluar. Carilah 3 tipe teman yang harus didekati dan miliki, yaitu kegembiraan, ketenangan dan semangat yang tinggi. 3 musuh yang harus engkau jauhi, yaitu sifat pesimis, bimbang dan putus asa. Ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu dengan tidak mencari-cari sesuatu yang kita tak akan mampu menguasainya. Optimislah, karena sesungguhnya Allah selalu bersamamu, para malaikat senantiasa memohonkan ampunan untukmu dan surga telah menantimu. Jangan memperhatikan sesuatu yang tidak mungkin kamu tunaikan. Sebagai gantinya, isilah waktumu dengan berusaha memperbaiki sesuatu yang mampu kamu lakukan. Seorang yang sukses, akalnya tidak akan kalah di hadapan nafsunya, kesabarannya tidak akan kalah di hadapan kelemahannya, tidak diremehkan oleh keinginan-keinginannya, dan tidak disibukkan oleh hal-hal yang remeh. Bila engkau bisa tersenyum di saat hatimu penuh dengan duka nestapa, maka sesungguhnya engkau sedang meringankan bebanmu sendiri dan membuka satu pintu untuk kebahagiaan. Pernahkah engkau mendengar bahwa kesedihan dapat mengembalikan sesuatu yang telah berlalu dan luka lara dapat memperbaiki sebuah kesalahan? Bila tidak, lalu untuk apa engkau bersedih? Rencana tanpa tindakan adalah sia-sia. Salah satu hal yang harus segera diubah adalah kebiasaan menunda. Jangan sampai karena terlena oleh waktu, pekerjaan kita tunda, lalu tiba-tiba ajal menjemput. Yang mampu dilakukan hari ini, lakukanlah. Terimalah bagian yang telah diberikan Allah kepadamu dengan senang hati, maka engkau akan menjadi orang paling kaya. Sayangilah orang-orang yang lemah, niscaya engkau akan bahagia. Bantulah orang-orang yang membutuhkan, niscaya engkau akan mendapat kepuasan. Janganlah suka menebar kebencian, agar engkau selalu selamat. Perpisahan itu bukanlah karena perjalanan yang jauh, atau karena ditinggalkan orang tercinta. Bahkan kematian pun bukan suatu perpisahan,
karena kita akan bertemu kembali di akhirat. Perpisahan itu adalah ketika seorang di antara kita akan ke surga dan seorang lainnya akan ke neraka. Jalan menuju kebahagiaan itu tersembunyi di balik kesucian pengetahuan dan kejernihan wawasanmu. Jangan menyalakan tungku di dalam dada berupa permusuhan, kedengkian, dan kebencian yang lain. Karena api permusuhan, kedengkian, dan kebencian ini adalah azab yang abadi. Hidup ini singkat, maka jangan membuatnya lebih singkat lagi dengan sesuatu yang sia-sia. Dari sakit yang menimpa kita, ada sesuatu yang akan mengingatkan kita tentang makna sehat, yang akan mencabut pohon kesombongan dalam diri kita. Dan yang akan menurunkan tingkat ujub dalam diri kita agar hati terjaga dan tidak tidur seperti tidurnya orang-orang yang lalai. Saat Allah takdirkan bahagia untukmu, tiada siapapun dapat menariknya dari kamu. Saat hatimu terluka, tiada siapapun yang mampu menyembuhkannya melainkan Allah. Ingat, saat ruh ditiupkan padamu, kau ada di rahim wanita. Saat kau menangis, kau ada di pangkuan wanita. Saat kau kasmaran, kau ada di hati wanita. Karenanya, perlakukan wanita dengan penuh kelembutan. Wanita diciptakan sebagai amanah, bukan untuk dihinakan. Mohonlah ampunan dan kesehatan kepada Allah. Jika Allah mengaruniakan itu semua, maka kita telah mendapatkan semua kebaikan, terhindar dari semua keburukan, dan mendapatkan segala kemenangan dengan segala kebahagiaan. Terimalah pilihan Allah dengan gembira. Sebab, kamu tidak tahu hikmahnya. Boleh jadi kesulitan itu baik daripada kemudahan. Maha suci Allah yang menjadikan kepasrahan kepadanya sebagai kekuatan, yang menjadikan rasa butuh kepadanya sebagai kekayaan, yang menjadikan permohonan kepadanya sebagai kemuliaan, yang menjadikan rasa rendah diri kepadanya sebagai ketinggian, dan tawakal kepadanya sebagai kecukupan. Jangan pernah mendahului sesuatu yang belum terjadi. Apakah kamu mau mengeluarkan kandungan sebelum waktunya dilahirkan, atau memetik buah sebelum masak? Hari esok adalah sesuatu yang belum nyata dan dapat diraba, belum berwujud, serta tidak memiliki rasa dan warna. Jangan takut dengan kesulitan, sebab kesulitan akan menguatkan hati, membuatmu dapat merasakan nikmatnya sehat, membulatkan tekad, mengangkat kedudukan, dan memunculkan kesabaranmu. Penyakit perut itu bukan karena apa yang telah engkau makan, tetapi karena sesuatu yang memakanmu. Kasih sayang Allah pasti datangnya, meski terasa nun jauh di sana. Ia akan tiba laksana kerdipan mata, bila sudah saatnya. Dendam dan kedengkian yang ada dalam hatimu lebih membahayakan kesehatanmu daripada musuh yang nyata. Permata sejatimu adalah agamamu. Hiasan hakikimu adalah akhlakmu. Dan hartamu yang sebenarnya adalah etikamu. Pemuda-pemuda Islam sekarang aneh. Saat di hadapan orang kafir mereka berkata, kita harus tunjukkan akhlak Islami. Namun saat berhadapan dengan sesama Muslim, ia justru seolah menjadi musuh. Perempuan itu, pada mulanya takut mendekatimu. Namun pada akhirnya,
Ia menangis saat engkau menjauh darinya. Orang yang paling pantas mendapatkan kemenangan adalah orang yang telah berjuang keras. Wanita yang teguh pendirian, cerdas dan berwawasan, meski dikecewakan oleh kesabaran, tidak akan dikhianati oleh kebahagiaan. Bersabarlah menghadapi pahit manisnya masa, karena sesungguhnya membiasakan diri untuk bersabar lebih mendorong untuk bersikap bijak. Ketahuilah bahwa kesulitan itu akan membuka pendengaran dan penglihatan, menghidupkan hati, mendewasakan jiwa, mengingatkan hamba dan menambah pahala. Mendekatlah kepada anak-anak kalian. Hiduplah bersama mereka. Ajak mereka berbicara. Berikan mereka kebaikan dan pemahaman yang bermanfaat. Hidup ini sangat pendek, maka jangan kau perpendek dengan banyak bersedih. Mencari teman itu susah, maka jangan membuatnya menyesal dengan menghinanya. Sedangkan musuh itu begitu banyak, maka janganlah menambah jumlah mereka dengan akhlak yang buruk.